이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going은 언제나 너에게 going. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Febri Alisa dengan NIM 0303-138-2328-101. Saya akan memberikan ulasan mengenai Pancasila sebagai sistem filsafat. Secara etimologi, filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu filosofia, yang terdiri dari dua kata, yaitu philos yang artinya cinta, pecinta, atau mencintai, dan sophia berarti kebijakan, kearifan, hakikat kebenaran. Secara harfiah istilah, filsafat adalah cinta pada kebijaksanaan atau kebenaran yang hakiki. Ada 3 hal yang mendorong manusia untuk berfilsafat, yaitu yang pertama, keheranan. Sebagian filosof berpendapat bahwa adanya kata heran merupakan asal dari filsafat. Rasa heran itu akan mendorong untuk menyelidiki. Yang kedua, kesangsian. Kesangsian merupakan sumber utama bagi pemikiran manusia yang akan menuntut pada kesadaran. Sikap ini sangat berguna untuk menemukan titik pangkal yang kemudian tidak diasingkan lagi. Yang ketiga, kesadaran akan keterbatasan. Manusia mulai berfilsafat jika ia menyadari bahwa dirinya sangat kecil dan lemah, terutama bila dibandingkan dengan alam sekelilingnya. Kemudian muncul kesadaran akan keterbatasan bahwa di luar yang terbatas pasti ada sesuatu yang tidak terbatas. Pancasila digolongkan sebagai filsafat dalam arti produk, filsafat sebagai pandangan hidup, dan filsafat dalam arti praktis, yang berarti Pancasila mempunyai fungsi dan peranan sebagai pedoman dan pegangan dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam kehidupan sehari-hari dan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara bagi bangsa Indonesia dimanapun mereka berada. Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama, Pancasila sebagai jati diri bangsa Indonesia. Kedudukan dan fungsi Pancasila harus dipahami sesuai dengan konteksnya. Misalnya, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, sebagai dasar filsafat negara Republik Indonesia, sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia. Pancasila pada hakikatnya adalah sistem nilai yang merupakan kristalisasi nilai-nilai luhur kebudayaan bangsa Indonesia sepanjang sejarah, yang berakar dari unsur-unsur kebudayaan luar yang sesuai, sehingga secara keseluruhannya terpadu menjadi kebudayaan bangsa Indonesia. Nilai-nilai Pancasila dirumuskan dari sumber nilai utama, yaitu nilai-nilai yang bersifat fundamental, universal, mutlak, dan abadi dari Tuhan Yang Maha Esa, yang tercermin dalam inti kesamaan ajaran-ajaran agama dalam kitab suci, dan nilai-nilai yang bersifat kolektif nasional yang merupakan intisari dari nilai-nilai yang luhur budaya masyarakat yang tersebar di seluruh Nusantara. Pancasila yang terdiri dari 5 sila pada hakikatnya merupakan suatu sistem filsafat. Pengertian sistem adalah suatu kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan, saling bekerja sama untuk satu tujuan tertentu, dan secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang utuh. Yang kelima, rumusan hubungan kesatuan sila-sila Pancasila yang saling mengisi dan saling mengkualifikasi. Hal itu dimaksudkan bahwa setiap sila terkandung nilai keempat sila lainnya. Dengan kata lain, dalam setiap sila Pancasila senantiasa dikualifikasi oleh keempat sila lainnya. Kesatuan sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem filsafat. Kesatuan sila-sila Pancasila pada hakikatnya bukan hanya merupakan kesatuan yang bersifat formalogis, namun meliputi kesatuan dasar ontologis, dasar epistemologis, dan dasar aksiologis dari sila-sila Pancasila. Nilai-nilai Pancasila menjadi dasar dan arah keseimbangan antara hak dan kewajiban. Nilai-nilai dari sila-sila Pancasila akan terkandung beberapa hubungan manusia yang melahirkan keseimbangan antara hak dan kewajiban antar hubungan tersebut.